Surat Az-Zumar surat ke-39 mulai ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di surat Az-Zumar, artinya rombong-rombongan, kelompok-kelompok. Orang terbagi menjadi dua golongan besar. Sikapnya terhadap Al-Quran, sikapnya terhadap Nabi, sikapnya terhadap Allah, malaikat, kehidupan di akhirat, dan terhadap keimanan-keimanan yang lain. Sebetulnya yang paling menentukan itu kepercayaan terhadap wahyu yang diterima Nabi. Itu garis besarnya terbagi jadi dua kelompok besar, dua rombongan. Ada yang mengimani, ada yang mengkufuri. Orang-orang yang kafir yang mengkufuri firman Allah, Al-Quran, ya akan menemui adab di dunia, apalagi adab di akhirat. Sebaliknya orang-orang yang beriman itu selalu kehidupannya hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Kalau imannya betul-betul. Ayat 36, Alaihissallahu bikafin abda. Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Ini menyatakan bahwa cukup Allah semata yang menjadi pelindungnya, yang menjadi penolongnya. Wa yukhawwifunaka billadzina min duni. Dan mereka mempertakuti kamu dengan sembahan-sembahan yang selain Allah. Min dunillah atau min duni, selain dari Allah, yang dijadikan sesembahan-sembahan. Itu bisa wayukhawwifuna, itu dijadikan untuk menakut-nakuti. Nanti kalau kamu tidak melakukan ini akan begini, kalau enggak melakukan begini akan begini. Itu wayukhawwifunaka billadzina min duni. Kalau hamil usia sekian bulan, kemudian tidak dilakukan ini akan terjadi ini. Tapi bukan didasarkan atas misalnya dari dokter yang ahli obstetrik kandungan, tapi didasarkan kepada gubon-tubon yang tidak jelas sumbernya. Menganggap ada kekuasaan selain Allah. Itu dalam segala macam kehidupan ada yang begitu. Itu namanya wayukhawwifunaka billadzina min duni. Mereka mempertakuti kamu dengan sembahan-sembahan yang selain Allah. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidak seorang pun memberi petunjuk baginya. Ini kalau kita memahaminya, hanya memahami letter-letter kata, ini bisa menyebabkan salah paham bahwa petunjuk ke jalan yang lurus atau sesat itu ditakdirkan oleh Allah. Padahal sebetulnya Allah mentakdirkan itu, Allah mentakdirkan kebaikan. Allah memberikan jalan, Allah memberikan ketentuan. Ini jalan menuju petunjuk. Siapa yang mengikuti, dia mendapat petunjuk. Sebaliknya ini jalan ke kesesatan. Siapa yang mengikuti, dia akan mengalami kesesatan. Jadi manusia itu memiliki kebebasan
untuk menentukan pilihannya. Jadi tidak bisa alasan misalnya punya keyakinan ketika di dunia ditakdirkan menjadi orang sejahat-jahatnya, kemudian dia merasa sudah melaksanakan kejahatannya dengan sungguh-sungguh, jadi kejahatannya sampai betul-betul kafah, jadi jahat betul. Terus kemudian besok di akhirat itu nagih pada Allah, ya Allah, saya selama di dunia ditakdirkan dari orang sejahat-jahatnya, dan itu sudah saya penuhi sepenuhnya. Perbuatan jahat pun aku lakukan. Karena ketaatanku, kepatuhanku terhadap takdir jahat, maka kami berhak masuk surga. Karena ketaatannya untuk menjadi jahat. Enggak bisa begitu. Jadi yang Allah takdirkan, yang Allah tentukan kadarnya, yang Allah tetapkan itu jalan menuju. Siapa yang memilih jalan menuju sesat, ya dia sesat. Siapa yang memilih jalan menuju petunjuk, dapat petunjuk. Misalnya kalau orang sudah jelas-jelas diajak memahami Quran tidak mau, diajak membaca memahami tidak mau, kemudian tidak tahu jalan petunjuk, kemudian terus punya persepsi memang ditakdirkan menjadi sesat kok itu. Juga bisa begitu. Itu akibat dari kesalahan sendiri. Karena diajak tidak mau, diajak memahami Al-Quran tidak mau gitu. Sebaliknya, wa may yahdillahu fama lahu min mudil. Dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun dapat menyesatkannya. Jadi Allah memberi petunjuk, Allah memberi jalan itu dengan cara mengutus Nabi, mengutus Rasul. Nabi dan Rasul diberi wahyu. Nah, siapa yang ikuti wahyu yang diterima Nabi, Rasul, namanya dapat petunjuk. Siapa yang tidak mau mengikuti, namanya sesat. Jangan tidak mau mengikuti wahyu yang diterima Nabi, kemudian menganggap dapat petunjuk. Tidak bisa begitu. Jadi jangan jangan hal yang sudah sangat jelas, yang gamblang itu kemudian dikacaukan. Jadi yang dimaksud dengan dan barang siapa yang mendapat petunjuk, tidak seorang pun bisa menyesatkan. Ya memang pilihannya dia mendapat petunjuk. Dia memilih membaca, memahami firman Allah, kemudian mengetahui isinya, kemudian berusaha menjalani hidup sesuai dengan isi Quran dan Sunnah. Nah, itu namanya dapat petunjuk. Nah, kalau diajak membaca nggak mau, memahami nggak mau, nggak ngerti isinya, nah dapat petunjuk dari mana? Alaihissallahu bi azizin dzikr. Bukankah Allah Maha Perkasa lagi mempunyai kekuasaan untuk mengadab? Artinya adab itu akibat dari cara hidup yang sesat, cara hidup yang tidak mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Demikian sebaliknya, mendapatkan rahmat, mendapatkan nikmat, yaitu hasil dari cara hidup yang mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Nah, jadi yang di surat Az-Zumar yang artinya ya rombongan, itu rombongan orang yang mengikuti Quran, yang dapat petunjuk, hidupnya di dunia bahagia sejahtera, di akhirat di surga.